Saudara, pemerintah Kabupaten Agam saat ini juga sudah melakukan proses evakuasi dan juga mendirikan posko-posko pengungsian. Selain di tanah datar, seperti informasi yang sudah kami sampaikan tadi, kita juga saat ini terhubung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita akan tanyakan kondisi terbaru di sana. Rizky, kondisi paling terbaru di sana di Kabupaten Agam, bagaimana saat ini? Ya, Redi dan juga saudara, dapat kita kasih informasi bahwasanya proses terakhir yang terjadi di tempat kejadian telah terdapat posko kemanusiaan tempat pengungsian para korban yang terdampak, dan juga tadi telah dilihat adanya berdatangan berupa makanan untuk membantu para korban yang telah dievakuasi. Dan tepat di pukul 8.31 waktu Indonesia Barat, alat berat sudah dikerahkan ke tempat kejadian untuk membersihkan area kejadian, dan juga ada beberapa tim untuk melakukan evakuasi korban. Ya, berarti saat ini semua distribusi bantuan sudah tersampaikan dengan baik di posko-posko pengungsian di Agam, Rizky? Untuk saat sekarang kontribusi dari berupa bantuan sudah mulai dikerahkan. Tadi dapat dilihat ada beberapa bantuan berupa makanan dan juga ada berupa genset untuk memastikan keadaan listrik di sini dalam kondisi aman. Dan tadi dapat dilihat diinformasikan akan dipasang wifi untuk bisa berinteraksi dengan pihak luar. Oke, jika Anda mengatakan akan dipasang sambungan wifi di sana, apakah sambungan telekomunikasi selain wifi ini terputus saat ini di Kabupaten Agam atau seperti apa? Kalau dilihat seperti yang terjadi saat sekarang, kondisi sinyal di sini masih bisa terbilang cukup baik, namun mungkin akan ada terjadi beberapa gangguan pada saat di malam hari nantinya, maka akan dipersiapkan dari sekarang wifi. Oke, lalu dengan proses evakuasi sendiri bagaimana? Sudah ada informasi, ada korban hilang yang ditemukan atau seperti apa? Untuk proses evakuasi yang terjadi saat sekarang ini dapat diinformasikan masih ada beberapa korban yang masih dalam pencarian. Yang dapat kita lihat datanya itu ada 3 korban yang masih dicari oleh tim gabungan seperti kepolisian, TNI, dan tim SAR untuk mencari korban, dan ada beberapa korban lainnya yang sudah dipulangkan ke pihak keluarga. Oke, lalu dengan kondisi infrastruktur di Kabupaten Agam, kalau tadi di tanah datar saya tanyakan cukup banyak infrastruktur warga yang rusak dan fasilitas warga juga yang rusak. Bagaimana kondisinya di Kabupaten Agam sendiri? Baik, untuk kondisi infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Agam sendiri ini terbilang masih juga belum bisa dibilang normal, karena dapat dilihat di sini adanya 1 unit musola yang terjadi rusak sedang, dan ada pada saat di tempat kejadian itu jalan tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 bahkan roda 4, dan pastinya material yang dibawa banjir bandang merusak tempat rumah dan tempat usaha warga. Dan di sini juga dapat dilihat adanya terjadinya kemacetan karena kebetulan jalan yang berada di daerah sini itu cukup kecil dilalui oleh kendaraan. Oke, untuk proses evakuasi sejauh ini apakah ada kendala, terutama kendala cuaca? Karena tadi kalau saya pantau di tanah datar ada turun hujan, sempat ada turun hujan. Bagaimana di Agam saat ini? Untuk informasi proses evakuasi yang terjadi di Kabupaten Agam ini terbilang baik, karena kebetulan cuaca pada saat ini masih terbilang cukup baik, tidak ada terjadi curah hujan. Namun juga kondisinya di pagi hari ini tadi pada saat evakuasi terjadi di awal itu adanya sedikit kabut yang menghalangi pandangan dari tim SAR untuk mencari korban yang perlu dalam pencarian. Ya, kalau di tanah datar tadi hujan kendalanya, kalau di Agam sempat turun kabut begitu ya, sehingga menghalangi jarak pandang dari tim evakuator. Lalu bagaimana juga dengan kondisi wilayah-wilayah yang paling parah terdampak? Ada berapa kecamatan yang terdampak paling parah di Agam, Rizky? Baik, untuk di Kabupaten Agam sendiri, kecamatan yang paling terparah di sini ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kandong dan juga Kecamatan Sungai Pua. Namun sebenarnya yang terdampak dari kejadian ini itu ada 10 kecamatan yang terdampak, tapi yang paling terparah itu adalah Kecamatan Sandung dan juga Kecamatan Sungai Pua. 10 kecamatan yang terdampak, tapi yang paling parah ada 2 kecamatan. Nah, dari sejumlah kecamatan ini, adakah wilayah atau kecamatan yang terisolasi sehingga tim evakuator kesulitan untuk mencapai wilayah itu?
untuk kecamatan yang melakukan evakuasi, dilihat dari 10 kecamatan ini tidak terlalu sulit untuk melakukan evakuasi korban. Namun dari kecamatan Canduang di Kabupaten Agam sendiri, ini cukup kesulitan. Kenapa? Tadi bisa dilihat adanya masih air yang mengalir dari hulu seperti banjir yang sedikit masih terjadinya banjir di area kecamatan Canduang. Baik, terima kasih Muhammad Rizky melaporkan langsung dari Kabupaten Agam. Nanti kami akan pantau kembali informasi terbaru dari Anda ya. Tetap waspada di wilayah bencana. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Paparkan